Vietnam mengungkap ketidakseriusan Indonesia mengikuti Asian Cup 2024. Sintayong melakukan hal tak terduga pada pemain timnas Indonesia saat TC di Bali. Dua kiper timnas Indonesia di Asian Cup 2024 yang bernasib kontras. Yang satu kena sanksi hingga denda. Sintayong tegas punya prinsip anti pemain sok keren. Selengkapnya hanya di Region Champion. Sebelum kita lanjut ke beritanya, ada baiknya teman-teman untuk memberikan like-nya ke video ini, karena like itu gratis. Terima kasih. Turnamen yang sebelumnya bernama Piala AFF itu dijadwalkan bergulir pada 8 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025. Berdasarkan hasil undian yang dilakukan di Hanoi pada Mei lalu, Thailand selaku juara bertahan bergabung di grup A bersama Malaysia, Singapura, Kamboja, dan Timor Leste. Sedangkan grup B dihuni oleh Indonesia, Vietnam, Filipina, Myanmar, dan Laos. Untuk mengikuti ajang Asian Cup 2024, timnas Indonesia tidak akan diperkuat oleh skuad utama. Hal itu dikarenakan Asian Cup tidak masuk dalam kalender resmi FIFA, sehingga klub berhak untuk tidak melepas pemain andalannya ke tim nasional. Dengan demikian, pelatih timnas Indonesia Sintayong memanggil sebagian besar pemain yang berusia di bawah 22 tahun. Belum lama ini timnas Indonesia telah mengumumkan daftar 33 pemain yang dipanggil untuk menjalani pemusatan latihan menjelang Asian Cup bergulir. Nantinya training center berakhir, skuad timnas Indonesia akan diperkecil menjadi 23 pemain resmi yang bakal tampil di turnamen 2 tahunan tersebut. Melihat Indonesia sebagian besar diperkuat para pemain muda, Vietnam melalui media mereka yaitu Dantri.com.vn menganggap bahwa skuad Garuda tidak serius tampil di Asian Cup ini. Mereka menuliskan beritanya, meski belum pernah menjuarai Piala AFF sebelumnya, tim Indonesia nampaknya tak terlalu serius menatap Piala AFF 2024. Baru-baru ini pelatih Sintayong mengumumkan daftar fokus persiapan turnamen ini. Apalagi sebagian besar para pemain Indonesia yang dipanggil di bawah berusia 22 tahun. Ujar media Vietnam. Tanya itu, media ini juga mengungkapkan tanda lain yang tidak seriusnya Indonesia dalam Asian Cup. Alih-alih menggunakan stadion kebanggaan, stadion utama Gelora Bung Karno, Indonesia justru menunjukkan stadion Manahan Solo sebagai kandang mereka di Asian Cup 2024. Seperti diketahui, stadion Manahan Solo hanya memiliki kapasitas penonton sebesar 20.000 kursi atau sekitar seperempat dari stadion GBK. Masih dengan media Vietnam, tanda lain Indonesia tak menganggap serius Piala AFF 2024. Tim Indonesia tidak akan memilih stadion Gelora Bung Karno sebagai kandang mereka. Sebaliknya, mereka akan memilih stadion berkapasitas kecil yaitu 20.000 kursi, kata media ini. Di sisi lain, Ketua Umum Tim Nasional Indonesia, Sumarji, mengatakan bahwa timnas Indonesia tidak bisa bermain di GBK karena sedang disiapkan untuk pertandingan lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Lebih lanjut, Sumarji juga mengatakan bahwa PSSI masih mencari stadion lain apabila timnas Indonesia berhasil lolos ke babak semifinal atau final Asian Cup 2024. Pasalnya, timnas Indonesia kemungkinan besar tidak akan menggunakan stadion Manahan Solo lagi untuk babak berikutnya karena kompetisi Liga 1 masih bergulir. Pelatih timnas Indonesia Sintayong melakukan perubahan pemain yang dipanggilnya untuk melakukan pemusatan latihan jelang Piala AFF. Sekiranya terdapat 4 pemain yang tidak ikut TC di Bali. Diketahui skuad Garuda akan menjalani pemusatan latihan di Bali. Mereka yang tak jadi ikut TC ialah Rahmat Arjuna, Iqbal, Ricky Pratama, dan Ferdiansyah. Sebagai contoh, Iqbal sendiri lewat akun Instagram klub Barito Putra telah mengunggah pada 13 November jika pemain 18 tahun itu akan ikut TC. Namun saat PSSI mengumumkan untuk TC pada Senin 25 November 2024, nama Iqbal tidak ada. Perubahan terjadi karena diminta oleh Sintayong. Hal ini diungkapkan oleh Ketua Badan Tim Nasional yaitu Sumarji. Sumarji pun berujar, ya memang kemarin ada beberapa klub yang sudah mengumumkan pemainnya. Suratnya memang sudah kami kirim, kata Sumarji. Namun menjelang pengumuman, ada perubahan yang diminta Sintayong. Sebagai ganti keempat pemain tersebut, Sintayong telah menemukan penggantinya. Kendati demikian, Sumarji tidak membuka nama-nama tersebut. Lebih lanjut, ia berujar, jadinya ada beberapa pemain yang kami panggil lalu batal. Lalu ada juga pemain yang baru, kata Sumarji. Batalnya pemanggilan tersebut karena alasan taktik strategi. Sebelumnya PSSI sudah mengirimkan surat pemanggilan pemain kepada klub masing-masing jelang pengumuman skuad Garuda. Memperoleh surat tersebut, klub langsung mengumumkan pemainnya yang dipanggil Sintayong untuk Asian Cup 2024. Tim asuhan Sintayong masuk di grup B untuk turnamen AFF bersama Filipina, Laos, Vietnam, dan Myanmar.
Garuda akan bertanding di Asian Cup yang berlangsung pada 8 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025 di Stadion Manahan Solo, Jawa Tengah. Dipilih langsung oleh PSSI sebagai kandang timnas Indonesia. Jelang Asian Cup 2024, PSSI telah mengumumkan daftar 33 nama pemain sementara yang akan memperkuat timnas Indonesia. Nantinya pelatih Sintayong akan mencoret 10 pemain hingga membentuk skuad final yang berisi 23 pemain. Para pemain tersebut saat ini tengah menjalani pemusatan latihan yang berlangsung di Bali. Agenda pemusatan latihan itu dilakukan sebagai bentuk persiapan mereka sebelum menghadapi kompetisi Asian Cup atau yang dulunya kita kenal sebagai AFF. Pada laga perdana nanti Asian Cup, Indonesia akan bertandang ke Stadion Yangon, yaitu melawan Myanmar pada 9 Desember 2024 nanti. Selanjutnya tim besutan Sintayong itu akan menghadapi Laos dan juga Filipina serta Vietnam. Pada ajang kali ini, pelatih Sintayong akan memanfaatkan talenta muda Indonesia yang mayoritas termasuk dalam golongan U22. Dalam daftar 33 nama pemain tersebut terdapat 2 kiper yang tak asing lagi bagi penggemar sepak bola tanah air. Kedua kiper tersebut adalah Ikram Al-Ghafari dan Cahaya Supriyadi. Sama-sama dipanggil untuk Asian Cup 2024. Kedua kiper tersebut ternyata memiliki nasib yang kontras. Ikram sendiri merupakan pemain sepak bola asal pesisir selatan. Lahir pada 6 Januari 2006. Ikram kini beranjak usia 18 tahun dan kini ia berstatus sebagai penggawa pemain Semen Padang. Meskipun masih belia, Ikram berhasil menunjukkan performa yang mengesankan. Ia berhasil tampil ciamik bersama timnas U19 di ajang Asian Cup U19 2024 atau yang dulunya kita sebut sebagai AFF. Pada laga final kontra Thailand, Ikram berhasil menjaga gawangnya dan tetap clean sheet, sehingga timnas Indonesia berhasil menyabet gelar juara di Asian Cup itu. Tak hanya itu, Ikram juga sukses meraih predikat sebagai kiper terbaik sepanjang kompetisi Asian Cup U19 2024. Aksi gemilang Ikram tersebut tak terlepas dari sorotan publik sepak bola tanah air. Bahkan kiper senior Nadeo turut melontarkan pujiannya kepada kiper ini. Kini Ikram kembali dipanggil Sintayong untuk Asian Cup 2024. Selanjutnya ada kiper Cahaya Supriyadi, merupakan sepak bola kelahiran Karawang, Indonesia. Lahir 1 Februari 2003. Kini Supriyadi genap berusia 21 tahun. Cahaya Supriyadi memiliki postur badan yang cukup tinggi. Menyandang sebagai status penggawa Bekasi FC, Cahaya Supriyadi bermain di posisi kiper. Cahaya Supriyadi termasuk ke dalam 33 nama yang dipanggil Sintayong untuk Asian Cup. Namun di tengah persiapan menjelang Asian Cup, Cahaya Supriyadi mendatangkan sanksi dari Komite Disiplin PSSI. Mantan kiper Persija Jakarta tersebut dihukum larangan bermain selama 4 pertandingan. Tak hanya itu, Cahaya Supriyadi juga dikenakan denda 5 juta. Hukuman ini merupakan buntut dari pelanggaran yang dilakukannya saat mengawal Mister Gawang FC Bekasi pada laga kontra PSPS Pekanbaru. Komdis PSSI menilai Cahaya Supriyadi melakukan tindak pelanggaran serius yang membahayakan pemain tim lawan. Cahaya Supriyadi pun diganjar kartu merah pada menit ke-36 pada laga yang berlangsung di Stadion Punawarman pada Jumat 15 November 2024 lalu. Sebelumnya Cahaya Supriyadi juga mengalami nasib tak mengenakan. Ia berpisah dengan Persija usai klubnya berjulukan Macan Kemayoran itu mendatangkan sosok kiper asing anyar. Cahaya Supriyadi kini melanjutkan langkahnya bersama klub Liga 2 yakni FC Bekasi. Berkat penampilan apiknya bersama FC Bekasi, membuat pelatih Sintayong memanggilnya untuk memperkuat timnas Indonesia. Timnas Indonesia mulai banyak berbicara pentas internasional di bawah polesan Sintayong. Tim Garuda Nasional Indonesia terus melejit dengan beberapa pencapaian mentereng. Sintayong sudah 4 tahun lebih bekerja keras untuk Indonesia, membawa tim Merah Putih menembus babak ke-16 besar Piala Asia. Kemudian hampir meloloskan tim U23 menembus Olimpiade Paris. Terbaru adalah Indonesia mendekati pintu gerbang Piala Dunia 2026. Indonesia belum lama ini mengalahkan Arab Saudi dalam lanjutan ronde ketiga babak kualifikasi, membuat posisi sementara di urutan ketiga untuk Indonesia. Jika finish di 2 besar teratas, maka timnas Indonesia dipastikan tampil di Piala Dunia 2026. Hal yang menarik dibahas kali ini mengenai sosok Sintayong, pelatih asal Korea Selatan. Semua cerita kali ini datang dari JJ, yang merupakan penerjemah Sintayong selama menjadi pelatih timnas Indonesia sejak akhir 2019 lalu.
JJ berbicara panjang lebar soal Sintayong di kanal YouTube Liputan 6. Ia pun menjawab pernyataan mengenai bagaimana watak dari mantan pelatih Korea Selatan 2018 itu. Ia pun berujar, pelatih Sintayong itu tegas, punya prinsip dan fleksibel jika mendapatkan masukan. Salah satu asisten pelatih juga merasakan hal demikian. Galak kalau memang lagi bekerja, tapi kalau lagi bercanda ya seru jadinya. Saya tahu beliau marah itu cuma sekali ketika melawan Timor Leste, kita tertinggal 0-1. Dia marah sekali waktu itu karena pemain meremehkan lawan dan Sintayong gak suka, kata JJ. Lebih lanjut, JJ bersama Sintayong sudah hampir 5 tahun bekerja untuk timnas Indonesia. Banyak liku-liku yang mereka lewati dan perjalanan. JJ masih ingat betul awal kedatangan Sintayong melatih timnas Indonesia saat itu yang berada di ranking FIFA yang sangat rendah. Lebih lanjut, ia pun berujar, beliau memang hanya fokus agar Indonesia terus naik, tidak boleh turun lagi peringkatnya. Dia pun kembali berujar, beliau memang hanya fokus agar Indonesia terus naik dan tidak boleh turun lagi peringkatnya. Awal pemusatan latihan timnas senior dan kalah uji coba dari Persita, kok bisa kalah dengan skor yang jauh? Seperti nggak ada harapan menurut saya waktu itu. Tapi ternyata enggak kalau bagi Sintayong. Dia tetap optimis bahwa timnas Indonesia saat itu bisa dibenahi. Utamanya adalah perbaikan fisik dan mental pemain sebenarnya. Potensi cukup ada, tapi kurang belajar masalah mental dan kondisi fisik. Dia yakin dalam kegelapan ada titik terang, dia akan kejar, kata JJ. Hal yang lain menjadi karakter Sintayong adalah fokus pengembangan mental untuk para pemain. JJ mengakui bahwa Sintayong paling suka dengan pemain yang punya jiwa petarung berani ketimbang punya skill yang jago. Kedisiplinan juga menjadi hal yang dasar untuk harus tertanam di setiap permainan. Sintayong diakuinya sebagai orang yang tanpa basa-basi menegur pemain jika memang melakukan kesalahan. Pemain tidak bisa manja dan lembek. Sintayong paling tidak suka pemain yang mati-matian daripada jago. Pilih yang mati-matian, mengorbankan diri untuk tim. Skill rata-rata pasti punya, tapi harus punya mental hidup atau mati. Attitude dan disiplin, Sintayong selalu menegaskan bahwa harus jadi manusia yang baik, sekalipun belum menjadi seseorang pemain sepak bola. Sebelum semua pemain disayang Sintayong, gak ada pilih-pilih. Beliau suka negur langsung ke pemain, biar semua pemain lain juga tahu. Negur karena salah dan pemain harus minta maaf. Pemain lain juga harus tahu kesalahannya apa. Sok keren itu paling dibenci oleh Sintayong. Pemain tengil juga dia nggak suka. Melakukan hal yang tidak seharusnya dilakukan pasti langsung diganti, kata JJ. JJ kembali bercerita seputar ketegasan di ruang ganti pemain dalam sebuah pertandingan. Ia menyebut bahwa Sintayong cukup santai di ruang ganti menjelang pertandingan. Ia lebih banyak memberi waktu untuk pemain berpikir sambil pemanasan, menganalisis soal lawan, membaca kekuatan lawan dengan melihat starting line up, mematangkan instruksinya.